Dongeng tentang hewan-hewan yang ada dalam Al-Quran, teman-teman. Ini part 2 ya, teman-teman. Oke, yang mana dulu deh? Yang mana? Yang mana? Coba pilih ini. Lebah. Oke, lebah dulu ya, teman-teman. Nih, ini kita ada 4 nih. Pertama apa? Lebah. Kedua, unta. Ketiga, laba-laba. Keempat, semut. Kita yang mana dulu? Yang lebah. Lebah dulu. Oke, lebah dulu ya. Serangga kecil yang banyak bermanfaat bagi manusia adalah lebah. Lebah salah satu binatang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu taat akan perintah Rabb-Nya. Dalam Al-Quran, nama lebah dijadikan sebuah nama surat. Ya, ini surat apa lebah? An-Nahl. Iya, itulah keistimewaan lebah. Binatang mungil ciptaan Allah yang dikaruniakan untuk manusia. Serangga penghasil madu ini sering dijadikan permisalan sebagai orang yang saleh, di mana ia mengambil yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik pula. Lebah sering menggunakan sengatan ekornya saat merasa terganggu. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua kecuali Antartika. Lebah mempunyai 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Lihat nih, toh. 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Lebah membuat sarang di atas bukit, di pohon, di kayu, dan pada atap rumah. Sarangnya dibangun dari propolis. Lebah ratu merupakan induk semua lebah dalam satu koloni. Dalam satu koloni hanya 1 ekor lebah ratu. Lebah betina dikenal sebagai lebah pekerja. Jumlah lebah pekerja bisa mencapai puluhan ribu. Sedangkan lebah jantan jumlahnya hanya ratusan ekor. Berarti banyak yang lebah apa? Betina. Nah, lebah di alam berfungsi sebagai serangga, penyerbuk utama. Kesukaannya akan nektar dan serbuk sari, membantu tumbuhan untuk terjadinya penyerbukan silang dan penyebaran serbuk sari. Setiap kasta lebah mempunyai tugas masing-masing. Lebah ratu hanya mengawal semua kegiatan lebah betina dan lebah jantan. Badannya lebih gede karena sejak masih dalam bentuk larva ia diberi makan yang kaya akan vitamin dan gizi. Nah, ini lihat nih lebah, kan? Gede banget. Oh, ada lebah ratu, ada lebah pekerja, ada lebah ini. Dalam Al-Quran, nama lebah dijadikan sebuah nama surat apa tadi? Surat An-Nahl. Dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa madu adalah obat yang menyembuhkan bagi manusia. Jadi lebah ini menghasilkan madu. Iya, madu. Itulah keistimewaan lebah, binatang mungil ciptaan Allah yang dikaruniakan untuk manusia. Iya. Nih lihat, ada sarang lebah kan? Iya. Sarang yang mereka buat berbentuk segi 6. Ini adalah bentuk yang paling sempurna, paling simetris, dan paling kokoh. Jika dipadukan satu sama lainnya, niscaya tidak akan ditemukan celah ataupun lubang. Ini kan sarangnya mereka menyimpan madu di dalamnya. Dan dengan bentuk seperti itu, mereka dapat menyimpan madu dalam jumlah yang maksimal. Semua itu dibuat tanpa alat ukur atau jangka. Allah lah yang memberikan ilmu untuk membangun sarang sedemikian sempurnanya. Nah, itulah ya teman-teman cerita tentang lebah, yaitu kisah binatang yang ada dalam Al-Quran yang kecil yang menakjubkan. Kan? Oke, sekarang kita membaca yang mana yang kedua, yuk. Semut. Oke, boleh. Unta dulu.
Oh, unta dulu. Unta menjadi simbol bagi kehidupan di gurun pasir. Unta ada di mana? Di gurun pasir. Unta adalah satu-satunya binatang besar yang dapat hidup di sana. Di sana ini di gurun pasir ya maksudnya. Allah telah menciptakannya secara khusus untuk hidup di padang pasir dan untuk melayani kehidupan manusia. Oh, Nih, toh unta toh. apa ya? Untuk mengendarai pakai unta ini orang-orang Arab. Unta menjadi simbol bagi kehidupan di gurun pasir. Unta adalah satu-satunya binatang besar yang dapat hidup di sana. Allah telah menciptakannya secara khusus untuk hidup di padang pasir dan untuk melayani kehidupan manusia. Unta dapat bertahan hidup hingga 8 hari pada suhu 50 derajat tanpa makan dan minum. Tuh, dia bisa hidup sampai 8 hari tidak makan dan minum. Unta telah diciptakan secara khusus oleh Allah untuk hidup di padang pasir dan untuk membantu kehidupan manusia di tempat ini. Nah, begitu ya teman-teman cerita tentang unta. Unta binatang tangguh di padang pasir. Kemudian yang ketiga kita mau apa? Semut. Oke, semut. Judulnya Semut yang bertemu Nabi Sulaiman. Nah, kemarin juga ada yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Apa yuk? Burung hut-hut. Nah, itu juga ini dengan Nabi Sulaiman. Hut-hut. Sekarang semut ya. Semut yang bertemu Nabi Sulaiman. Oke, ceritanya gini. Di suatu lembah, sekelompok semut hidup dengan rukun dan damai. Mereka senang bekerja satu sama lain. Setiap hari mereka bekerja dengan giat dan penuh semangat. Ada yang mencari makan, ada yang bangun sarang, dan ada juga yang menjaga keamanan rumah mereka. Nih semut lihat ini, lucu kan? Saling membantu mereka. Suatu pagi semut-semut sudah memulai aktivitasnya. Namun tiba-tiba duk 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 terdengar suara berdebuk keras. Tanah di sekitar mereka bergetar. Dengarkan. Semua semut sangat kaget. Ada apa ini? Teriak para semut ketakutan. Oh, jangan itu deh. Kenapa semutnya ketakutan? Dikira ada gempa. Sini. Oh, ternyata ada serombongan pasukan yang akan melintas. Pasukan itu berbaris dengan rapi dan tertib. Siapakah gerangan mereka? Tanya seekor semut. Itu pasukan Nabi Sulaiman, jawab semut lainnya. Mereka semakin panik. Hai teman-teman, masuklah ke dalam sarang kalian. Ini teman yang ini bilang gitu. Ini sekalian semut pemimpinnya. Agar kalian tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, teriak semut yang lain mengingatkan. Saat itu juga semua semut berlarian. Mereka mencari perlindungan. Sebagian masuk ke dalam lubang dan sebagian lagi bersembunyi di bawah batu. Oh, ada juga yang naik ke atas pohon. Mana? Ini semutnya naik ke atas pohon yang lain. Mendengar teriakan semut-semut itu, Nabi Sulaiman tersenyum. Berhenti! Perintah Nabi Sulaiman pada pasukannya. Serentak mereka semua menghentikan langkahnya. Karena Nabi Sulaiman itu bersahabat dengan semut. Jadi Nabi Sulaiman kasih waktu untuk semut berjalan lintas dia tidak terinjak kan? Terus Nabi Sulaiman berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Itu adalah doa dari Nabi Sulaiman. Masuklah ke dalam sarangmu, hai semut-semut kecil. Itu Nabi Sulaiman bilang gitu ya. Kata Nabi Sulaiman, para semut merasa lega karena mereka selamat. Dengan gembira mereka masuk ke dalam sarang masing-masing. Masuk ke dalam sarang tuh. Ke dalam sarangnya semutnya. Setelah semua semut masuk ke dalam sarang, Nabi Sulaiman dan pasukannya melanjutkan perjalanan kembali. Oke?
Nah ini, dengarkan ya. Yang bahasa Inggris nggak usah. Tahukah kamu, semut adalah hewan yang menakjubkan. Meskipun tubuhnya kecil, tapi semut sanggup mengangkat sesuatu yang lebih berat dari tubuh mereka. Semut hidup dan bekerja sama dengan jumlah yang besar. Setiap koloni terdiri dari ribuan atau jutaan semut. Setiap semut memiliki pekerjaannya masing-masing. Oke? Jadi ceritanya ini apa? Semut yang bertemu dengan Nabi Sulaiman, atau semut yang berteman dengan Nabi Sulaiman. Oke? Oke teman-teman, cerita tentang semut dan Nabi Sulaiman. Yang terakhir kita mau cerita tentang laba-laba. Laba-laba yang menolong Nabi Muhammad. Di kota Mekah ada sebuah gunung tinggi dan besar yang bernama Gunung Sur. Mekah ini Gunung Sur ya. Gunung itu dipenuhi oleh banyak batu besar sehingga sulit untuk dinaiki orang. Di puncak gunung inilah Gua Sur berada. Suatu hari, dua orang laki-laki mendatangi Gua Sur. Mereka adalah Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar. Iya, sahabatnya Nabi. Saat itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar sedang dikejar oleh tentara Quraisy yang hendak menangkap mereka. Ini tentara Quraisy ya? Abu Bakar. Enggak, temannya Nabi Muhammad. Ini yang jahat bertiga ini. Ini namanya tentara Quraisy, orang-orang Quraisy. Oke? Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun masuk ke dalam gua dan bersembunyi di dalamnya. Namun tak lama kemudian tentara Quraisy datang. Abu Bakar merasa khawatir dan ketakutan sampai tubuhnya menggigil. Nabi Muhammad pun berkata, "Jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita." Saat itulah Allah menyuruh seekor laba-laba membuat sarang yang melintasi gua. Allah juga memerintahkan 2 ekor merpati untuk membuat sarang dan mengerami telurnya di depan gua. Lihat, Gua apa itu gua Gua ya? Sur untuk menutupi. Jadi Allah perintahkan untuk membuat ini laba-laba membuat sarang. Jadi biar kelihatan tidak ada orang yang masuk di sini tadi dengan burung 2 burung merpati. Iya, itu tuh guanya di depan itu. Iya, enggak. Nabi dengan Abu Bakarnya di dalam. Jadi ditutup oleh ini biar tentara Quraisy tadi mengira bahwa nggak ada orang di dalam gua, toh? Dan diserang. Iya, benar sekali. Tentara Quraisy pun kebingungan nih. Tentara Quraisy sudah datang kan? Di depan gua toh. Nih, tentara Quraisy pun kebingungan. Pasti mereka bersembunyi di dalam gua ini, seru salah satu tentara Quraisy. Mana mungkin? Temannya satu bilang gini, "Mana mungkin, lihatlah ada sarang laba-laba dan burung merpati di depan gua. Kalau Muhammad masuk ke dalam, pasti sarang itu sudah rusak," jawab tentara yang lain. Perasaan ada 2 orang di situ. Pasukan Quraisy terdiam sejenak. "Kamu benar, ayo kita cari di tempat lain," sahut komandan pasukan. Kemudian tentara Quraisy pun pergi meninggalkan gua. Berarti Nabi Muhammad dan Abu Bakar tadi selamat, ditolong oleh Allah toh. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun lega. Mereka tidak henti mengucap syukur pada Allah. Allah SWT mengirimkan pertolongannya lewat laba-laba dan burung merpati. Tahukah kamu, jaring laba-laba terbuat dari sutera yang dihasilkan oleh tubuhnya sendiri. Meskipun tipis, ternyata jaring laba-laba ini sangat kuat loh. Jaring ini mampu menahan ranting jatuh atau angin kencang. Bahkan jaring ini mampu menahan mangsa besar yang terjebak di dalam jaring laba-laba. Laba-laba bahasa Inggrisnya apa deh? Spider. Spider. Oke. Nah, udah ya teman-teman, kita udah menyelesaikan 4 buah buku dongeng tentang binatang yang ada dalam Al-Quran. Udah dulu ya teman-teman. Jangan lupa